Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nasrimartati, NPM 5021192. Di video ini, saya akan membahas tentang konsep dasar kurikulum. Apa aja yang akan dibahas? Simak videonya sampai habis ya. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum bila ditinjau dari pengertian etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurer yang berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Dalam pengertian terminologis, istilah kurikulum dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Kurikulum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19, diartikan sebagai rangkaian agenda penataan tentang misi, isi, materi pengajaran juga menjadi suatu pedoman dalam menjalankan kegiatan agar kegiatan itu dapat segera cepat tercapai tujuan yang telah direncanakan. Jadi, kurikulum dapat diartikan sejumlah materi pendidikan yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan sebuah pengkajian, sebuah perangkat dari mata pelajaran dan juga program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang isinya mengenai rancangan pelajaran yang akan diberikan pendidik kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Itu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Selanjutnya, prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. 1. Prinsip umum, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, yaitu kesinambungan, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. 2. Prinsip khusus, yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi berikut ini. 1. Fungsi kurikulum laksana pedoman penyelenggaraan pendidikan dalam sebuah tingkatan-tingkatan tertentu agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga. 2. Fungsi kurikulum sebagai batasan program-program kegiatan yang akan dijalankan per semester dan juga kegiatan pada tingkatan pendidikan. 3. Fungsi kurikulum sebagai pedoman agar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tersebut dilakukan lebih fokus dan juga kondusif. Dasar kurikulum. Terdapat 4 dasar kurikulum, yaitu 1. Dasar filosofis, dasar psikologis, dasar sosial budaya, dan dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat dasar ini harus benar-benar dipedomani dalam upaya menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Tujuan kurikulum. Ada 4 tujuan kurikulum yang substansial. 1. Merekonstruksi kurikulum sebelumnya. 2. Menginovasi. 3. Beradaptasi dengan perubahan sosial yang sisi positifnya. 4. Mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Yang terakhir yaitu relevansinya dengan standar nasional pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar yang diacu dalam perkembangan kurikulum adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai konsep dasar kurikulum. Semoga videonya bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.